Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menerangi setiap kehidupan kita. Kalau saat ini kita mau meminta pimpinan Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Karena Engkau telah menjadikan kami pemenang-pemenang ya Bapa. Musuh-musuh akan dikalahkan di bawah kaki kami. Bukan karena kami yang kuat ya Tuhan, tapi karena Engkau yang punya kuasa. Sebab itu mari Tuhan, masih ada harapan buat kami sekalian ya Bapa. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup berkuasa dan saat ini bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan terima kebenaran-Mu di dalam nama firman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu
Ibu Gembala pelayanan yang dipercayakan pada pagi hari ini. Baik saudaraku, kita langsung saja melihat kebenaran firman Allah ya, yang saya rasa semua kita menginginkan hal ini, yaitu menjadi orang yang berbahagia ya, orang yang berbahagia. Dan pada saat ini saudaraku, kalau kita lihat dalam firman Allah, banyak ya hal-hal yang menjadi syarat, menjadi petunjuk agar kita menjadi orang berbahagia. Tetapi kita akan soroti pada pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal 32 ya, puji Tuhan. Baik, mari kita akan mulai dengan kitab Mazmur 32 ayat 1 dan ayat 2. Mazmur 32 ayat pertama dan kedua sudah terpampang di depan juga. Saya bacakan demikian. Ini adalah Mazmur yang dikarang oleh Daud. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, di sini kita lihat ada 4 masalah, ada 4 kendala yang menjadikan seseorang tidak berbahagia. Ya, dan 4 hal itu saudaraku pernah dialami oleh Daud sendiri. Daud pernah menjadi seorang yang melanggar. Dia pernah menjadi seorang yang berdosa, dan dia pernah menjadi seorang yang salah, dan satu lagi dia seorang yang penipu. Ya, kita lihat saudaraku, jadi ada 4 penyebab seseorang tidak berbahagia. Ya, sekali lagi, pelanggaran, dosa, kesalahan, dan penipu. Kapan Daud pernah melanggar? Melanggar itu nanti kita akan uraikan artinya apa ya. Melanggar ya, kita lihat Daud pernah saudaraku satu waktu hidup dalam dosa yang sangat menjijikkan saudaraku ya. Tetapi kita lihat Tuhan itu mengampuni Daud. Ketika Daud bertobat, semua orang pernah bersalah, bisa salah. Kita tidak ada yang sempurna ya. Nah saudaraku, Daud cerminan dari seorang yang dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, toh bisa salah, bisa berdosa. Berarti apa? Daud itu manusia biasa. Kita dan Daud sama saudaraku. Kalau Daud pun diampuni, Tuhan pun mengampuni kita. Dan Tuhan pun mau memakai kita semuanya. Asal kita berpaling dari kesalahan-kesalahan itu. Ya, baik. Mari kita lihat saja langsung. Yang pertama adalah apa? Pelanggaran. Pelanggaran itu artinya melanggar itu melampaui batas, melakukan apa yang dilarang. Nah, dalam perjalanan kita pun sehari-hari, kita berkendara motor, mobil dan sebagainya, kita mungkin melanggar marka jalan mungkin atau apa ya, garis kuning yang mungkin apa tidak ada putus-putus dan sebagainya, prit langsung ya, kita mungkin bisa kena tilang, kena apa begitu. Itulah pelanggaran, yaitu melakukan apa yang dilarang, melampaui batas. Nah, seringkali kita pun alami seperti itu. Daud pernah melanggar itu, melakukan pelanggaran, yaitu apa? Mengambil istri orang lain, Batseba, yang adalah istri dari Uriah, saudaraku. Nah, kita lihat saudaraku, jadi dia melanggar keadaan itu. Namun kita perhatikan kalau kita mau berbahagia, dikatakan dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Kalau kita mau bahagia, mari kita akan mengaku kepada Tuhan dan kita akan diampuni saudaraku ya. Agar bahagia kita diampuni, dalam bahasa Ibrani-nya itu dikatakan nesui atau nasah. Nah, nesui atau nasah itu artinya adalah ditimpa. Jadi sesuatu yang udah cacat, tapi kemudian ditimpa, nggak kelihatan lagi. Tembok misalkan ya, udah apa ada cacat di sana sini, belontang-belontang nggak karuan, tapi ditimpa dengan cat yang baru, dengan keramik, nggak kelihatan lagi cacatnya. Itulah saudaraku, diampuni saudaraku. Nah, ya kita lihat apa artinya ditimpa itu, artinya adalah ini diserangkan di sini melalui korban pengganti. Saya melanggar, saya minta ampun pada Tuhan, kemudian ditimpa, ditutup dengan apa? Korban pengganti. Itu sebabnya dalam perjanjian lama, ketika orang-orang bersalah, selalu membawa apa? Korban karena dosa, korban karena salah, sin offering itu. Nah, kita lihat saudaraku, dipersembahkan, kemudian dosanya ditutup. Di dalam perjanjian lama itu saudaraku,
Binatang-binatang yang disembelih menutup dosa itu hanya apa? Sementara, bukan kekal. Namun yang diinginkan oleh Tuhan dalam perjanjian lama itu apa? Imannya. Iman bahwa ketika ada darah ditumpahkan, dosa saya ditutup, saya mengimani itu. Nah, itu membenarkan kita. Iman. Ya, bukan korbannya yang menyucikan kita, tapi iman kepada ucapan Allah. Dan itu digenapi oleh Yesus sebagai domba Allah, anak domba Allah, korban sekali bagi sekaliannya, yang dalam bahasa Inggris seringkali dikatakan once and for all, sekali bagi sekaliannya. Puji Tuhan. Ya, kalau kita pernah melanggar batas, entah dalam hal apapun juga, kesalahan-kesalahan itu, mari kita datang pada Tuhan, minta ampun, dan Tuhan akan tutup dengan korban pengganti, penanggung dosa, dan atau dengan kata lain membawa dosa itu pergi. Kita serang di hadapan Allah betul-betul bersih, saudaraku. Bukan lagi orang yang melanggar. Amin. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, sebetulnya kita dihukum, tapi karena tutup itu, saudaraku, kita selamat. Yesaya pasal 53 ayat 5, saya bacakan demikian. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 5, demikian, saudaraku. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Artinya apa? Untuk kita selamat itu mesti ada ganjaran, ada upah, ada apa? Ada harga, maksudnya. Harganya apa? Harganya itu nyawa, dan itu ditimpakan pada Yesus. Ya, puji Tuhan. Harusnya ganjaran itu kita yang bayar untuk selamat, tapi karena Yesus sudah terima ganjaran itu, ya, Dia yang membayar, maka kita bebas sekarang, saudaraku. Ya, ayat satu lagi kita perhatikan dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 18. Kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 18, kita perhatikan di sini tulisan Petrus pun mengatakan yang semacam itu. Demikian, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Puji Tuhan. Seringkali orang-orang ngeledek Yesusnya, Tuhannya orang Kristen kok mati. Ya, memang dia mati sebagai apa? Manusia. Sebetulnya dia menjelma menjadi manusia untuk ini, saudaraku. Mati di kayu salib menggantikan kita, tapi dia hidup kembali, dan rohnya itu menghidupkan kita sekarang. Dan roh itu ada dalam kita masing-masing. Puji Tuhan, saudaraku. Baik, nah kita lihat, saudaraku, kita perhatikan dosa pertama di Taman Eden. Ya, kita ingat siapa itu? Adam dan Hawa. Jadi ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka melihat siapa? Diri sendiri. Wah, aku telanjang. Dan mereka sembunyi. Nah, kita lihat akibat dosa adalah telanjang. Ketelanjangan itu yang dulu ditutup kemuliaan Allah. Tapi dosa, kemudian karena dosa, kemudian Allah itu sirna, hilang. Tapi Tuhan sedang kembalikan lagi kemuliaan Allah ini. Dan itu tidak lama lagi, kita akan menjadi manusia yang sempurna, saudaraku. Itu tidak lama lagi. Tanda-tanda sama sudah menunjukkan Tuhan segera akan datang kembali. Dekat sekali. Ya, puji Tuhan, saya senang sekali di sini banyak kita tetap setia beribadah. Kejar kekudusan hidup sekali Tuhan itu. Nah, saudaraku, untuk itu maka apa? Allah tidak senang waktu Adam Hawa memakai daun ara sebagai pakaian. Daun ara sebagai pakaian tahan berapa lama? Pagi ini dikenakan, siang udah layu, gugur, saudaraku. Maka Tuhan sembelih binatang, pakaiannya dikenakan pada Adam dan Hawa, ditutupi. Itu tadi, saudaraku, ya. Kita lihat diampuni artinya ditutup, ya. Ini kita lihat, saudaraku, cover. Nah, kita lihat Adam dan Hawa menerima penutup sehingga tidak telanjang lagi. Puji Tuhan. Itu yang pertama, pelanggaran harus diampuni. Sekarang yang kedua, dosa. Ya, dosa itu artinya meleset
dari sasaran. Kalau saudara di sini ada olahraga panah, ya, ada bulatan-bulatan yang kecil itu, ya itu sasarannya, ya. Kalau keluar dari bulat-bulat itu, yang melenceng, saudaraku, makin ke tengah makin tepat, saudaraku, ya. Itulah tidak berdosa. Nah, dosa melenceng dari sasaran, ditembakkan ke sana, larinya ke sana. Saudara, kok pemanahnya di sini saya melenceng 1 mili aja, itu menentukan, betul saudaraku, karena jaraknya di sana. Nah, makin lebar. Nah, kita lihat. Jadi kita perlu presisi sekali dalam Tuhan, tepat lakukan apa yang Tuhan firmankan, saudaraku. Dosa seringkali menghinggapi seseorang, dan Daud pun pernah alami itu. Dia tidak tepat lagi sasarannya ke orang lain, ya, yang ada istri orang, yaitu Batseba itu. Nah, di musim orang-orang berperang, di musim raja-raja berperang, Daud santai di rumah dan dia melanggar dan lakukan dosa itu. Nah, kita lihat sekali lagi, meleset dari sasaran, tidak melakukan apa yang diperintahkan, itu dosa. Tidak melakukan apa yang diperintahkan. Kalau begitu dalam firman Tuhan banyak perintah, ya. Simpel aja. Ada kata-kata firman Tuhan berkata, bersukacitalah kamu. Senantiasa, betul. Senantiasa. Jadi kalau saya melanggar, saya terlarut dalam duka, itu sudah menyalahi firman Tuhan, saudaraku. Ya, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu every time, ya. Nah, kita lihat tiap saat bersukacita. Meskipun alami ini ada gunung, masih ada lembah kekelaman, tapi sukacita dalam Tuhan justru kekuatan kita. Ya, puji Tuhan. Mari kita betul-betul taati firman Allah ini, ya. Nah, tidak melakukan apa yang diperintahkan, ya. Tidak melakukan apa yang diperintahkan itu, Tuhan suruh begini, kita nggak lakukan itu salah. Agar bahagia, ada tipsnya, yaitu harus ditutupi. Ya, tadi dalam ayat nas kita berkata, ya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, dan apalagi yang dosanya ditutupi. Dosanya ditutupi itu artinya dalam bahasa aslinya kesui. Kesui atau kasa artinya itu disembunyikan dari pandangan karena sangat menjijikkan. Itu dari kesui itu, saudaraku. Jadi saya orang berdosa. Ketika saya berdosa, Tuhan nggak mau lihat saya. Allah itu dalam kitab, ya, Alkitab dikatakan tidak tahan melihat dosa, saudaraku. Tidak tahan. Maka ketika kita datang dengan apa adanya kita, tanpa ditutup lebih dulu, kita akan berlayak pada Tuhan. Nah, apa yang menutup kita, saudaraku? Darah Yesus. Darah Yesus menutup kita. Masih ingat, saudaraku, waktu Ishak punya anak Esau, ya, Esau dan Yakub. Nah, satu waktu Yakub akan datang pada ayahnya untuk kejar berkat kesulungan itu. Dan untuk itu Ribka mempersiapkan Yakub. Yakub kulitnya licin, lehernya licin, Esau berbulu, beda sekali. Nah, kita lihat, saudaraku, ini ada satu gambaran yang indah sekali. Untuk menghadap Ishak sang bapak, Yakub mesti ditutup dengan apa? Kulit kambing tadi, kulit korban, ya, menutupi. Ya, maka ketika datang pada Ishak berkata, kamu dipegang badannya badan Esau, tapi suaramu suara Yakub, suara penipu. Kita lihat, harusnya Yakub itu ditolak oleh Ishak, ya, oleh bapak, dan dia tidak terima berkat kesulungan. Dan itu pun Yakub pernah takut. Hal itu dikatakan pada mamanya, ibu, mama, kalau nanti aku dikutuk bagaimana? Aku licin, nggak seperti abangku. Tenang aja. Nah, Ribka berani bertindak. Dasarnya apa? Firman Allah. Karena waktu dia mengandung, Tuhan berfirman pada Ribka, nanti yang sulung akan jadi hamba pada yang bungsu. Yang bungsu akan jadi penguasa, dapat berkat kesulungan itu. Atas dasar firman Allah, Ribka berani maju, bukan bonek, saudaraku. Ya, maju karena dasarnya firman Allah. Dan betul, waktu Yakub datang pada Ishak, dia terima berkat kesulungan. Salah satu faktor karena apa? Ada korban yang menutupi. Kita pun datang pada Bapak kita di sorga, kok dengan keadaan kita yang biasa seperti ini, licin, kulit kita licin, pendosa, saudaraku.
mesti ditutup oleh apa? Darah Yesus. Korban Yesus menutup kita. Puji Tuhan saudaraku ya. Nah kita lihat saudara, jadi disembunyikan dari pandangan. Artinya ketika Tuhan lihat saya, nggak lihat dosa lagi, tapi lihat apa? Darah Yesus yang menutup kita. Puji Tuhan. Batu darah dipercikan di atas peti perjanjian, maka Tuhan pun menerima orang Israel dan bersuara pada orang Israel. Ya, kita masih ditutup oleh darah Yesus kapanpun juga. Jangan tanpa darah. Nah, kalau kita perhatikan hati-hati ya, sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran yang bukan kita kejar, tapi justru mengejar kita, datang pada kita. Antara lain, ada pengajaran berkata, darah itu nggak perlu lagi. Karena kita sekarang zaman kemenangan. Ya, Yesus sudah kerjakan darah itu, terus kita bahagia sekarang. Nggak perlu salib. Itu salah saudaraku. Salib tetap ditinggikan sampai di sorga. Waktu Yohanes melihat kemuliaan sorga di Pulau Patmos, yang dilihat pertama apa? Ada domba bekas tersembelih. Itu siapa? Anak domba Allah, Yesus, Lamb of God itu, yang bekas tersembelih, itu disaksikan oleh Yohanes di Pulau Patmos. Jadi surga, salib tetap dikenang. Manusia mau menghapuskan salib, jangan saudaraku ya. Nah kita lihat saudaraku, jadi Tuhan melihat kita nggak lihat dosa lagi, tapi lihat darah Yesus, maka kita diterima Tuhan. Saya akan bacakan kitab Mika ya, pasal 7 ayat 19. Mika pasal 7 ayat 19. Ada satu ayat yang sangat indah sekali. Saya bacakan Mika 7 ayat 19 demikian. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Puji Tuhan, dosa kita disingkirkan ke dalam tubir laut, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Nah, seperti pakaian yang menutupi tadi dikatakan, kalau kita ditutup oleh darah Yesus, itu seperti pakaian yang menutupi kita. Selain darah Yesus juga apa? Roh Kudus menutup kita. Nah, belum lama berselang, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus dan hari Pentakosta atau Pentakosta. Dan dalam Lukas 24 ayat 49, Yesus berpesan pada murid-muridnya, jangan tinggalkan kota ini, jangan tinggalkan Yerusalem, sampai engkau dikatakan apa? Diperlengkapi dengan kuasa yang dari atas. Diperlengkapi itu dalam bahasa aslinya itu endul. Endul juga ada kaitan dengan bahasa Inggris yang artinya ditutupi dengan jubah. Ya, endul, pakaian. Roh Kudus seperti pakaian yang menutup kita. Puji Tuhan saudaraku, ya, saya yakin semua kita dipandang baik oleh Tuhan. Karena kita telah suci sekarang saudaraku, ya. Nah, jangan sampai kita kembali pada hal yang lama. Setelah ada korban darah, Adam dan Hawa menerima penutup sehingga tidak telanjang lagi. Yang menjadi kontras untuk hal ini justru adalah apa? Gereja akhir zaman. Ada 7 gereja dalam kitab Wahyu. Salah satunya saudaraku gereja Laodikia. Ya, bukan berarti hanya ada 7 gereja di akhir zaman, tapi ada 7 tipe gereja di akhir zaman. Ada yang tipe gereja Laodikia. Saya bacakan pasal 3 kitab Wahyu ayat 17 dan 18 berkata begini. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Gereja akhir zaman, ada yang merasa diri cukup segala-galanya, padahal miskin di hadapan Allah, telanjang di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita minta apa? Membeli dari Tuhan pakaian kebenaran. Pakaian kain linan itu membeli bukan dengan uang, tapi dengan penyerahan diri kita. Ya, di Tuhan saudaraku. Baik, sekarang saya maju langsung. Sekarang kita lihat yang ketiga, kesalahan. Kesalahan atau kejahatan. Kesalahan atau kejahatan. Kesalahan itu adalah apa? Sesuatu yang sesat, salah. Itu menyimpang
dari jalur yang benar. Ya, menyimpang dari situasi yang semestinya. Ini salah. Yaitu segala sesuatu yang secara moral sudah terdistorsi, sudah mulai terkikis, ya, menjadi ada penyimpangan, ya. Nah, jadi kita lihat kesalahan atau kejahatan, ya, kejahatan apa saja yang bertentangan dengan keadilan itu jahat, kejahatan. Kemudian tadi dikatakan dalam ayat mas kita, dikatakan berbahagialah orang manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Jadi untuk kunci kebahagiaan itu apa di sini? Ya, semuanya kesalahan kita tidak diperhitungkan Tuhan. Manusia seringkali ingat-ingat dosa kita, berkata 7 turunan aku nggak lupa, kita musuhan dan sebagainya. Tapi Tuhan lupakan kesalahan kita. Ya, semua salah kita di masa lalu dilupakan oleh Tuhan, tidak diingat lagi. Paling enggak Tuhan itu, saudaraku? Bukan Tuhan itu pelupa, pikun, enggak, saudaraku. Tapi sengaja Tuhan tidak mau ingat-ingat itu. Ya, nah ketika kita ada di dalam Yesus sekarang, kita ini dipandang benar oleh Tuhan. Padahal kalau mau hitung-hitungan, dosa kita udah banyak sekali, ya. Nah, kesalahan kita sudah banyak sekali, tapi tidak diperhatikan, tidak diperhitungkan. Karena apa? Karena jawabannya Yesus telah membayar dengan harga tunai yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya sendiri. Saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19. Ya, saya bacakan ini ayat demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang menebus kita, darah Yesus, darah yang mahal, darah Allah sendiri, saudaraku. Ya, menebus kita, saudaraku. Nah, itu membuat kita apa? Tuhan memandang kita benar sekarang. Dosa kita tidak diperhitungkan lagi. Ya, jadi seringkali ada orang yang masih tertuduh. Kenapa? Saya ini dulu punya pendahulu, saya menjadi keluarga kafir, penyembah berhala, saya ini anak dukun atau apa begitu. Saudaraku, banyak orang tertuduh seringkali seperti itu. Tapi dengan firman Allah ini, setelah kita percaya Yesus, darah Yesus menebus kita, menutup kita dengan harga yang mahal, kita tidak lagi berkaitan dengan kutuk-kutuk yang lama itu. Tidak ada kutuk yang menimpa kita, tidak ada kutuk yang mengikat kita lagi. Sama kita orang bebas, amin saudaraku, ya puji Tuhan. Mari kita bebas sekarang bergerak dalam Tuhan selalu, ya. Nah, jadi tidak tertuduh lagi. Apalagi untuk bahagia, ya kita lihat kendalanya seringkali tipu daya, penipu. Dalam Mazmur 32 tadi ayat 2 bagian akhir dikatakan, ayat 2 saya baca ulang. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Enggak berjiwa penipu, ya, roh penipu itu di dalam. Ya. Nah, tipu daya itu bisa soal kelicikan dan lain-lain. Daud lakukan itu enggak? Lakukan. Licik. Nah, ketika dia lihat si perempuan itu Batseba, dia tanya-tanya, siapa itu? Istri Uria. Oh gitu dia aja sekarang. Ya, suruh Uria pulang. Nah, maaf kata, ini Daud dengan Batseba berhubungan, kira-kira begitu, sampai kemudian mulai mengandung dan sebagainya, dan kemudian itu Uria disuruh pulang. Suruh apa? Sekarang kamu istirahat. Kamu sekarang tidur dengan istrimu, begitu, supaya ada alibi bahwa nanti anak yang dilahirkan itu bukan dari orang lain, tapi dari siapa? Dari Uria. Tapi Uria nggak mau. Dia berkata begini, Tuhan, masa teman-temanku berperang, kok aku pulang enak-enak istirahat di rumah dengan istriku? Enggak, aku tetap mau berperang. Gagal, saudaraku. Rencana Daud gagal. Dia pakai taktik seperti itu. Dan Uria maju medan perang, tapi Daud gak kehilangan akal. Daud suruh orang berkata apa? Tempatkan dia di paling depan supaya mati, gitu. Dan benar. Dan tapi kedua ini berhasil.
kita lihat si suami itu meninggal. Dan kita lihat sekarang salah. Daud untuk menikah dengan Batseba. Tidak ada problem di depan manusia. Sah. Tapi Tuhan tahu. Dan kita lihat saudaraku, ada masalah-masalah yang berikut. Dan kemudian Daud ditegur oleh Nabi Nathan, ya, mengatakan hal ini tentang dosa Daud. Daud ditegur dan Daud minta ampun. Ini saudaraku hal positif dari Daud. Semua orang bisa salah, tapi ketika terima teguran firman Allah atau teguran dari sahabat atau orang lain atau keluarga, kita tetap terima nasihat itu dan perbaiki hidup kita, ya. Jadi Daud licin, ada tipu daya, ya. Nah, agar bahagia, maka apa? Roh, jiwa kita pun harus apa? Dibersihkan. Bukan lagi menjadi orang yang suka tipu, licin sana sini, saudaraku. Tapi fair, jujur, ya. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, kita lihat, saudaraku, hati kita mesti dikosongkan dari tipu daya dan lain-lain. Baik, kita mesti seringkali introspeksi dan minta Tuhan untuk menyelidiki kita. Dalam kitab Mazmur 139, ini ayat yang sangat sering dinyanyikan, ya. Nah, 139 kitab Mazmur saya bacakan ayat 23 dan ayat 24. Saya bacakan begini, ayat 23 dan 24. Selidiklah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Puji Tuhan, saudaraku. Minta Tuhan selidiki hati kita, ya. Baik, saya tidak membaca, tapi dalam kitab Mazmur 51 ayat 1 sampai 14. Ini doa Daud setelah dia berdosa dengan Batseba itu, ditegur oleh Nabi Nathan. Dia berdoa, jangan ambil rohmu dariku, beriku hati baru. Ini seringkali kita nyanyikan itu, ya. Kembalikan sukacita karena selamat itu. Puji Tuhan, saudaraku, ya. Baik, saya maju bagian berikut sekarang. Kendala kebahagiaan. Kendala halangan untuk kebahagiaan apa? Terdapat dalam Mazmur 32 ayat 3 dan 4. Kembali ke Mazmur ayat Mas tadi, pasal 32 tadi, ayat 3 dan ayat 4. Sekarang saya akan bacakan ayat ini begini. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sungguh-sungguh menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Ini kendalanya yaitu apa? Berdiam diri. Berdiam diri ini bukan mau sebarkan dosa atau apa, enggak, tapi enggak mau ngaku salah pada Tuhan. Enggak mau ngaku. Ya, berdiam diri. Dan selama kita berdiam diri, menyembunyikan dosa, dampaknya apa? Tulang-tulang menjadi lesu. Aduh, kalau tulang-tulang lesu ini bukan cuma badan lesu. Tulang lesu, tulang itu penyangga tubuh. Tulang-tulang itu jadi lesu, jadi kering. Nah, kita lihat, hidup dalam keluhan tadi. Mengeluh terus, dari pagi sampai malam, tidak ada ucapan syukur. Itu orang yang belum mengaku dosa. Tidak bahagia, mengeluh. Siapa mau seperti itu? Saya yakin tidak mau. Ya, dan kemudian apalagi? Mengalami tekanan tangan Tuhan. Bukan tangan berkat, tapi tangan Tuhan menekan. Itu artinya apa? Hukuman, tindakan apa Tuhan yang bukan memberkati kita, tapi justru apa? Seringkali dalam Alkitab dikatakan ada orang yang salah itu dibikin apa? Sengsara seolah-olah, saudaraku. Ya, bukan Tuhan kejam, bukan. Dan sumsum mengering, dikatakan tadi. Sumsum mengering. Kok bicara ingat kitab Yeskiel 37, ada gambar di depan itu, tulang-tulang kering. Yeskiel 37, itu siapa? Gambaran bangsa Israel yang ibadahnya kosong, tidak ada pengakuan dosa pada Tuhan. Mereka tuh seperti tentara yang kalah perang dan tinggal di padang gurun yang kering. Dan tulang-tulang itu jadi apa? Sumsumnya habis semuanya, merotolin, saudaraku. Tulang kulikat, tulang lengan, tulang kepala, apa tengkorak, pisah-pisah, enggak karuan, enggak ada roh persatuan, enggak ada. Mengerikan sekali, ya. Itulah keadaan orang yang belum mengaku kepada Tuhan. Amsal 28 ayat 13 berkata, Amsal 28 ayat 13, ya, bisa tolong ya kita lihat. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Puji Tuhan. Saya yakin semua mau disayang Tuhan, menjadi berbahagia.
Ya, akui salah dan dosa dan tinggalkan. Puji Tuhan. Yesaya 31, Yeremia 31 ayat 18 dan 19. Saya bacakan ayat ini. Yeremia pasal 31, ya, kita akan perhatikan ayat 18 dan ayat 19 dikatakan demikian. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Ini, Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran. Kasihan Efraim, dihajar Tuhan. Seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali untuk dia bertobat. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik. Sebab engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Aku menanggung aib masa mudaku. Berarti Efraim ini sudah usianya banyak. Tapi aibnya kapan? Waktu masih muda. Dan rupanya sejak muda sampai ke masa dewasa itu, Efraim belum mengakui dosa. Dia apa? Mengeluh, meratap selalu. Tetapi ketika dia berpaling, saudaraku, dia diterima Tuhan kembali. Puji Tuhan. Jadi jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Sekaranglah waktunya untuk kembali kepada Tuhan, minta pemulihan dari Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, jadi sekarang maju lagi, keadaan orang yang belum diampuni. Keadaan orang yang belum diampuni, kembali ke Mazmur 32 tadi, ayat 9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Lihat saudaraku, orang yang belum bertobat, tidak mau datang pada Tuhan, ngakui salah dan sebagainya, seperti kuda dan bagal yang mesti dikekang, ya. Ini kita lihat dan ditemeti seringkali, ditemeti seperti itu, ya. Kita lihat Amsal 26 ayat 3, semeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Orang bebal itu apa ya? Dikasih tahu nggak ngeh saudaraku, nggak mau balik, ya, kekeh dengan kesalahannya, ya. Itu disamakan dengan apa? Kuda dan keledai. Kuda dicemeti dan apa? Keledai dikekang dan pentung untuk punggung orang bebal atau orang bodoh. Saya yakin di sini semuanya bukan orang bebal, bukan orang bodoh. Nggak perlu pentungan Tuhan, saudaraku, ya. So kita disayang oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, jadi keledai atau kuda yang tak berakal tadi itu bodoh. Yeremia 4 ayat 22 berkata apa? Sungguh, Tuhan pernah menyesal dan berkata, sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Bodoh dalam kebaikan, tapi pintar dalam kejahatan. Itu orang yang seperti ini umat Allah di zaman Yeremia dulu, saudaraku. Allah menyesal lihat anak-anaknya itu seperti itu, saudaraku. Bodoh dan tolol, tak punya pengertian akan Tuhan. Tapi saya yakin firman Allah tiap saat diberikan di tempat ini. Saudara pun baca firman Allah, dan kita semua mengerti tentang Tuhan, makin kenal Tuhan, ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian akhir. Kunci kebahagiaan adalah apa? Pengampunan Tuhan. Kunci kebahagiaan adalah pengampunan Tuhan. Mazmur 32 ayat 5 dan ayat 6, ya. Saya bacakan Mazmur 32 ayat 5 lebih dulu. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni segala kesalahan karena dosaku. Selah. Puji Tuhan, saudaraku, di sini, ya. Kita perhatikan, jadi ada ayat yang indah sekali, ya. Daud tidak sembunyikan lagi dosanya. Dia akui kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni dia. Dan sekarang setelah diampuni, Daud berdoa buat kita sekalian. Dalam Mazmur 32 adalah apa? Nyanyian pengajaran. Kita diajar oleh Daud. Mazmur 32 ayat 6 berkata, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepada Tuhan, kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya
pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandainya. Dunia sedang terancam banjir sekarang. Bukan tsunami, bukan itu megatrust atau apa lagi, ya. Bukan gempa skala berapa 9,7 luar biasa, ya. Tetapi saudaraku, banjir hukuman Allah. Dunia akan dihukum Allah dalam kitab Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Dikatakan bahwa akan ada masa percobaan antara dunia ini, tapi orang yang menantikan Tuhan akan diselamatkan. Ya, kita perlu perlindungan Tuhan, bukan berlindung pada harta, bukan berlindung pada kekuatan diri, pada kekayaan kita, enggak saudaraku, tapi pada Tuhan. Kepada Tuhan kita berlindung, ya, puji Tuhan. Nah, ini kita lihat sekarang di slide yang ke-10 dikatakan bahagia dalam naungan Tuhan. Saya bacakan begini, Mazmur 32 ayat 7. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Luar biasa. Kalau kita berlindung dalam Tuhan, ada masa-masa kesesakan kayak tadi, ada lembah yang dalam, gunung yang belum berpindah, tetapi Tuhan mengelilingi kita sehingga kita luput dan bersorak-sorai. Namun dalam sayun bahasa Inggris itu dikatakan sehingga aku luput dan engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak-sorak, dikatakan apa? That thou compass me about with songs of deliverance. Jadi Tuhan itu ya melepaskan kita dan melingkupi kita dengan apa? Nyanyian kelepasan atau nyanyian kemenangan. Saudaraku, dilingkupi oleh nyanyian kemenangan. Ke kiri menang, ke kanan menang, ke depan menang, ke belakang menang, menang selalu saudaraku. Dan ada nyanyian kelepasan, Song of Deliverance itu ya, kita lihat nyanyian kemenangan, nyanyian puji-pujian yang indah sekali ya, puji Tuhan. Dan respon Tuhan sekarang untuk orang yang berlindung dalam Tuhan apa? Ayat 8 berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tetap tertuju kepadamu. Ini lagu pertama yang tadi kita nyanyikan di sini. Ya, engkau selalu di depanku, engkau menuntun langkah-langkahku, menuntun kita semuanya. Amin, saudaraku. Di Tuhan, disertai oleh Tuhan, ya, dan Tuhan mengajar kita apa yang harus kita lakukan. Puji Tuhan. Saya terakhir, bahagia dalam naungan Tuhan. Ayat 10 dan ayat 11. Ayat terakhir dalam Mazmur 32. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bukan cuma dikelilingi dengan itu tadi nyanyian kemenangan, nyanyian kelepasan, tapi kasih setia Tuhan mengelilingi kita. Keluarga kita dinaungi dengan kesetiaan Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Terus apalagi? Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Semua kita jujur sekarang, tidak ada tipu daya lagi seperti dahulu. Ya, puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Allah, tapi Tuhan sudah mengampuni kita sekalian. Ya, dan patut kita keluar dari pintu gereja ini dengan hati penuh sukacita, sorak-sorai, dan bawa terus kemanapun kita berada. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan menyanyikan satu lagu. Kita akan berdiri bersama-sama masuk dalam doa. Puji Tuhan. Sejauh timur dari barat, ya, Tuhan membuang dosaku. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
berterima kasih nyanyikan ini sejauh kita. Kok ada seorang di antara bapak, ibu, saudara yang merasa belum diampuni? Itu adalah bisikan iblis yang menuduh kita. Tuhan telah lebarkan tangannya. Tuhan telah bentangkan tangannya untuk menyambut anak musuh yang kembali dalam keadaan musuh, dalam keadaan berdosa. Tapi ketika kembali pada Bapak peluk dia dan pesta disiapkan. Saya yakin semua kita ingin bahagia, semua kita ingin mengalami pesta yang dari Tuhan tiap hari. Sebab mari datang pada Tuhan, masuk dalam dekapan Allah, dalam dekapan Tuhan, darah Yesus menyucikan kita. Haleluya, haleluya. Jadi tengah-tengah kita, dan kita akan nyanyikan kembali resenaburinya, dan Tuhan bersama-sama dengan kita, menjabat kita bersama. Haleluya. Mari kita angkat tangan anak-anak kita. Haleluya.
ikuti, kami turuti. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami telah terima kebenaran firman-Mu, dan semua kita yang mencintai Tuhan diberkati Tuhan. Mari katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati. Yang mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan sehingga Dia mau berkorban bagi kita untuk menebus segala pelanggaran, kesalahan, dosa, dan jiwa penipu kita. Dan biarlah kita tetap hidup dalam pertobatan dan dalam pengampunan Tuhan, karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Daniel Raharjo yang telah memberkati kita. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Selama lebih dari 14 tahun kita berada bersama-sama dengan Bapak rohani kita, yaitu Bapak Derek Daquilatus. Dan pada akhir bulan ini beliau akan kembali ke Amerika, ke tempat asalnya. Dan pada hari ini beliau akan menyampaikan sedikit pesan bagi kita semua. Bapak, kami persilakan. Hal itu yang paling penting buat kita semua, bahwa kita bisa datang kepada Tuhan dan berterima kasih bahwa saat ini Tuhan Ebenezer become this time by faith, become this. Kita tiba di sini pada hari ini, saudara-saudara, saya sangat mengasihi saudara dan dalam pelayanan 14 tahun dan kami bisa membantu dalam pekerjaan Tuhan di sini. Saya berterima kasih. Ada sesuatu yang agak sulit, saudara. Kalau dalam bahasa Prancis berkata partir dan mourir un peu. Partir dan mourir un peu. Kalau kita berpisah, ada seperti kematian yang sedikit, ya. Partir dan mourir un peu. Partir terpisah dan ada sesuatu yang kematian. Tapi di dalam Tuhan, saudara, tidak ada kematian. Di dalam Tuhan ada kebangkitan. Dan apa yang mengikat kita semua, saudara, adalah kasih Tuhan. Saya akan membaca firman Allah dari Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Ini kata-kata dari Tuhan Yesus sendiri. Dia bilang, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. All this men will know that you are my disciples because the love of Christ is with us. And that itu saudara mengikat saudara dan saya dan seluruh keluarga di sini. Walaupun jauh di Amerika, tetapi ada satu hal yang kita boleh lakukan, yaitu berdoa. Kita harus berdoa. For there is no distance in prayer. Tidak ada jarak di dalam doa. Doa itu adalah sesuatu yang kuat sekali. Tuhan memberikan kepada murid-muridnya itu. Tidak untuk berkhotbah, tapi dia bilang, you have to know how to pray. Berdoa selalu bersatu dan lain. Berharap kepada Tuhan. Dan walaupun jauh, saya jauh dari mata, tapi dekat di dalam hati. Thank you for the grace. Mengenai istri saya yang sudah dibawa di dalam surga. Karena saya ingat sesuatu dari istri saya, almarhumah, bahwa dia berdoa, selalu berdoa. Saya kalau dikatakan salah, karena dia berdoa banyak, dan itu menjadi kekuatan buat kita sebagai anak Tuhan. Karena dengan lagu yang kita akan nyanyikan bersama-sama dengan anak saya, bahwa adalah I will pray for you. Akan berdoa. Mari
memberkati. Kau
Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.